Kolesterol itu apa sih? Apa bedanya dengan lemak? Kok banyak orang takut pada kolesterol? Yuk, mari kita simak apa sih kolesterol itu. Mari kita kenalan dulu, supaya kita bisa tahu apa itu kolesterol. Penasaran nggak? Saya Joe Pualvo, bisa dipanggil nama JP, Joe, atau JP. Kolesterol adalah zat sterol organik di dalam tubuh kita, berbentuk lilin seperti lemak. Ya, berasal dari bahan Yunani kuno, yang kole berarti artinya empedu, stereos artinya padat, dan ol sufiks kimiawi ol untuk alkohol, jenis alkohol. Jadi kolesterol ini esensi untuk pertumbuhan embrio dan ada di setiap dinding sel tubuh kita dan hewan. Tubuh kita memproduksi kolesterol, tapi perlu 37 langkah proses untuk memproduksinya. Tubuh kita produksi sekitar 1-3 gram atau 1000-3000 mg kolesterol per hari. Ini sekitar 80% dari kebutuhan sehari-hari kita. Tubuh manusia dengan berat badan 68 kg memiliki sekitar 35 gram kolesterol atau 35.000 mg kolesterol, yang mayoritasnya ada di dinding sel kita, dinding membran sel kita. Ini terlihat dinding sel kita. Ini ada fosfolipid, integral protein. Nah, ini kolesterol di sini. Jadi yang sebagai salah satu struktur di dalam dinding sel kita. Kalau berbahaya, kenapa kolesterol bisa diproduksi oleh tubuh kita setiap hari sih? Karena fungsi utama kolesterol adalah sebagai bahan struktur dinding sel tubuh kita. Fungsi kolesterol lain adalah prekursor vitamin D. Arti prekursor di sini adalah pendahulu atau bahan dasar sebelum diubah oleh tubuh kita. Jadi ini sebagai bahan dasarnya vitamin D, dan sinar UVB dari matahari lah yang akan mengubah kolesterol ini menjadi vitamin D ini. Itu maksudnya prekursor. Lalu ada prekursor hormon seks, yaitu testosteron, estrogen, progesteron. Ini akan masuk ke dalam testis kita untuk diproduksi menjadi 3, dan adrenal gland di tubuh atau rahim, ya, atau indung telur. Nah, prekursor hormon adrenal ini di kelenjar adrenal kita, yaitu kortisol dan aldosteron, dan prekursor asam empedu atau bile acid, ya. Ternyata ada fungsinya ya kolesterol ini di dalam tubuh kita. Kalau bisa diproduksi, kita nggak perlu makan kolesterol lagi dong. Karena tubuh butuh 37 proses untuk memproduksi kolesterol. Jadi tubuh akan turunkan produksinya bila kita mengkonsumsi kolesterol. Asupan kolesterol bersifat esterifikasi. Jadi artinya makanan yang masuk ini sulit diserap oleh usus kita. Kalau bakal diturunin, lalu kenapa ada yang tinggi ya? Lalu gimana kita bisa membedakan asupan kolesterol baik dan buruk? Semua asupan kolesterol itu dan kolesterol dalam tubuh itu sebenarnya sama. Yang berbeda adalah alat transportasinya. Jadi, dimana dibuat oleh organ hati kita, liver kita, karena tidak bisa beredar bebas di dalam darah. Ya, alat transportasi kolesterol ini diibaratkan sebagai analogi logistik. Kalau Micron itu truk peti kemas, truk kontainer yang besar tuh, yang bisa memuat banyak, besar sekali. VLDL adalah truk-truk yang besar, ya, tapi lebih kecil daripada kontainer ya. Kemudian IDL atau IDL ini adalah truk sedang. Kemudian LDL adalah truk kecil yang bisa mengantar-ngantar barang. Dan HDL adalah mobil-mobil barang yang mengambil retur paket. Jadi LDL dan HDL itu adalah ternyata kurir paket atau logistik. Ya, kurir logistik tubuh. Apakah kita bisa atur kuota jumlah LDL dan HDL di dalam tubuh kita yang dibuat oleh organ hati? Itu semua bergantung pada pola makan, pola tidur, aktivitas, dan kondisi mental kita setiap harinya. Jadi LDL memiliki fungsi utama sebagai pertolongan pertama, ya. Ada yang disebut dengan P3K, ya, itu pertolongan pertama. Mengikat zat bahaya, menambal, ya, bagi yang tempat-tempat yang ada bocor, atau menurunkan peradangan.
ya saat terjadi ada peradangan itu dia akan datang paling pertama untuk menolong, ya. Dan sedangkan HDL memiliki fungsi utamanya adalah mengambil balik kolesterolnya yang tadi yang menambal setelah peradangannya berhenti atau zat bahayanya teratasi. Jadi dia mengambil zat kolesterol yang sudah mengikat patogen, ya, atau zat-zat yang berbahaya tadi untuk dibawa balik ke liver, ya. Udah tahu ya, paham ya artinya bedanya? Berarti alat transportasi LDL dan HDL yang dibuat oleh liver kita itu ada gunanya. Organ hati kita selalu mengawasi dan mengatur kurir LDL dan HDL setiap saatnya supaya tubuh tetap prima, tetap sehat, jangan terjadi sampai ada kebocoran, ya. Jadi selama masih terus terjadi peradangan akibat dari makanan, stres, kurang tidur, maka organ liver kita akan memproduksi LDL terus-menerus. Jadi, lantas makanan apa yang bisa menyebabkan terjadi peradangan atau kegiatan apa yang bisa menyebabkan terjadi peradangan? Oh, monggo berikan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Saya Jo Puangfu. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya, bukan orang lain. Kita tidak mungkin membayar orang melakukan push up, pull up, atau squat, dan kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita harus yang melakukan kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan dalam hidup kita. Saya Jo Puangfu bersama Binara Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.